Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya pagi ini di dalam kesempatan untuk kita boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, sebelum kita bersama-sama membuka Alkitab kita, mari terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi ini. Tuhan memberikan tubuh yang sehat kepada kami, dan kesempatan kembali untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau pimpin, berkati kami, supaya pagi ini kami boleh bersama-sama menangkap setiap pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan, untuk boleh menyampaikan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara kita membuka Alkitab di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, saudara. Ya, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ayat yang keempat, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Saudara, saya akan ulang ayat yang keempat, saudara ya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Saudara, judul renungan kita pagi ini adalah belajar menerima musim hidup. Saudara, seringkali kita ingin hidup hanya berisi hal-hal yang menyenangkan, ya, atau hal-hal yang membahagiakan begitu. Kita ingin selalu tertawa, kita ingin selalu bahagia, selalu berhasil, terhindar dari segala kesedihan, terhindar dari masalah dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya, saudara, hidup tidak seperti itu. Ada saat kita tersenyum, tetapi ada kalanya juga kita harus menangis, saudara. Firman Tuhan mengingatkan bahwa semua itu adalah bagian dari waktu yang Tuhan tetapkan di dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada juga waktu untuk menari. Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa hidup memiliki musim yang berbeda-beda, saudara. Ada waktu untuk menangis. Ada momen, ada waktu ketika hati kita terluka, saudara. Kita kehilangan orang yang kita kasihi. Kita mungkin mengalami kegagalan. Kita mungkin mengalami kekecewaan yang membuat kita menangis. Membuat kita meneteskan air mata. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan tidak melarang kita menangis. Tuhan tidak melarang kita meneteskan air mata. Justru dalam tangisan, saudara, kita belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Firman Tuhan juga katakan bukan hanya waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Saudara, Tuhan juga memberi sukacita kepada kita. Tertawa adalah anugerah yang mengingatkan bahwa hidup ini tidak selalu berat. Ada orang-orang tertentu yang tidak bisa tertawa. Ya, hanya tersenyum aja, tidak apa-apalah ya. Tetapi firman Tuhan katakan ada waktunya untuk tertawa. Namun kita harus tahu, saudara, tertawa bukan tertawa yang dibuat-buat, saudara. Tertawa yang memang kita mencerminkan ada sebuah kebahagiaan, ada anugerah yang kita alami dalam hidup kita, yang membuat kita bisa tertawa. Saudara, setiap berkat kecil sekalipun, saudara, kita harus bisa nikmati. Dan itulah kita bisa tersenyum dan kita bisa tertawa. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Tetapi juga ada waktu untuk meratap. Ada masa di mana kita merasa hancur, merasa tidak berdaya, merasa sendiri, merasa dikucilkan, saudara ya, merasa gagal dan selalu gagal dan selalu gagal. Di dalam kondisi ini, saudara, kita diajar untuk jujur di hadapan Tuhan. Kita belajar mencurahkan isi hati kita tanpa berpura-pura kuat di hadapan Tuhan. Saudara, ketika saudara ada di dalam pergumulan yang berat seperti ini, saudara meratap di hadapan Tuhan. Ya, saudara datang kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan, ungkapkan semua isi hati kita kepada Tuhan.
rasanya sudah plong, saudara. Ya, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap. Tetapi juga Tuhan kadang izinkan ada waktu untuk menari, saudara. Menari dalam bagian ini melambangkan sukacita, melambangkan suatu kemenangan. Dan saudara tahu Tuhan mampu mengubah duka cita itu menjadi sebuah kebahagiaan. Apa yang dulu membuat kita menangis, apa yang membuat dulu kita meneteskan air mata, membuat kita bersedih, bisa menjadi alasan bagi kita untuk kemudian kita bersyukur di kemudian hari. Oleh karena apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini, saudara? Mari kita belajar untuk menerima setiap musim hidup tanpa kita harus mengeluh berlebihan. Saudara, hidup itu kalau dipenuhi dengan rasa mengeluh setiap hari, itu nggak nyaman, nggak akan ada damai sejahtera. Tetapi ketika kita belajar, saudaraku, untuk bersyukur kepada Tuhan, maka hidup kita akan damai, hidup kita akan merasa, oh Tuhan baik sekali dalam hidup kita. Karena bersyukur, karena bukan mengeluh, saudara. Saat kita sedih, saat kita ada mungkin meneteskan air mata, mari kita belajar datang kepada Tuhan. Saat kita senang pun, jangan kita lupa bersyukur. Jangan membandingkan, saudaraku, hidup kita dengan hidup orang lain. Karena setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Karena setiap orang memiliki bagiannya masing-masing. Saudara, banyak orang, saudara, ya, seringkali iri dengan kebahagiaan orang lain. Iri dengan keberhasilan orang lain. Saudara, kalau hati kita diliputi dengan rasa iri dan iri, maka saudara, hati-hati. Ada muncul kedengkian di sana dan kemudian kita tidak jadi berkat. Tentu saja Tuhan tidak menghendaki seperti ini, saudara. Jangan sekali lagi membandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena masing-masing orang punya bagiannya, saudara. Pengkhotbah 3 ayat 4 mengajarkan bahwa hidup ini seimbang. Ada tangisan, ada tawa. Yang terpenting, saudara, bukanlah musimnya, tetapi siapa yang menyertai kita dalam setiap musim kehidupan kita. Selama Tuhan bersama kita, baik ada di dalam air mata, ada duka cita, ada maupun sukacita, kita tetap memiliki pengharapan bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, belajarlah untuk menerima musim hidupmu. Maka hidupmu akan menjadi kehidupan yang diliputi, dikuasai dengan ucapan syukur. Mari kita mulai hari ini dengan belajar untuk bersyukur kepada Tuhan dengan menerima musim di dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Pagi ini kami bersyukur karena Tuhan memberikan firman yang baru kepada kami. Supaya kami belajar untuk menerima setiap musim dalam kehidupan kami. Ada kalanya Tuhan kami menangis, ada kalanya kami tertawa, ada kalanya Tuhan kami ada meratap, bersedih, ada kalanya Tuhan juga membuat kami menari. Tuhan, kami bersyukur biarlah kami boleh terus mengalami jamahan Tuhan, kuasa Tuhan, sekalipun kami harus mengalami naik turun, pasang surut dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan, kami percaya bukan itu yang penting, tetapi kami lebih bersyukur lagi oleh karena dalam setiap musim kehidupan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan berkati setiap rekan-rekan kami yang pagi ini sudah mendengar firman-Mu, yang pagi ini sudah belajar bersama-sama. Tuhan memberkati keluarga kami, rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, pelayanan kami, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan akan memberkati mereka semua. Jagai kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Amin.